Halo, perkenalkan nama saya Josephine Christy dari Gizi A 2023 dengan NIM akhir 037. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari analisis pemenuhan gizi dengan menggunakan metode diet history. Yang melatar belakangi penilaian asupan makanan itu adalah langkah penting untuk menentukan status gizi individu. Dan salah satu metode yang digunakan adalah diet history, di mana adalah instrumen penting untuk menilai asupan makan dengan mengestimasi berdasarkan informasi frekuensi, jenis, porsi, dan juga cara pengolahan makanannya. Diet history ini mirip dengan metode SQFFQ, tetapi metode diet history ini tidak memiliki list atau daftar dari bahan makanan yang ingin ditanyakan kepada responden. Jadi responden bebas untuk menuliskan setiap makanan yang sering dikonsumsi 1 bulan terakhir. Berikut adalah rumusan masalahnya. Berikut adalah formulir dari diet history dengan responden Arifaiza Fidela yang lahir pada 24 Juni 2005 dengan jenis kelamin perempuan dan diwawancarai pada 20 Oktober 2025 dengan nama pewawancara Josephine Christy. Untuk formulirnya berisikan makanan atau minuman, jumlah, metode pengolahan, merek, dan juga frekuensi. Serta saya menambahkan perhitungan per gramnya yang ini sudah dikali dan juga dengan frekuensi dan dibagi dengan 7 untuk minggu dan 30 untuk bulan. Lalu setelah mengetahui jumlah gramnya tadi, bisa dihitung untuk total asupannya. Di sini kita menghitung energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, zat besi, vitamin C, dan juga kalsium dengan menggunakan database DKBM dan juga menggunakan database dari luar negeri. Nah, berikutnya kita menghitung kebutuhan individu, di mana kita menghitung IMT, BMR, dan juga SDA, serta kita menghitung energi aktivitas fisik. Dan didapatkan energinya itu sebesar 2693. Tetapi energi intake-nya itu hanya 875, di mana presentasinya itu hanya 33% dan masuk ke dalam kategori defisit berat. Untuk pemenuhan zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan juga lemak, ini ketiganya masih dalam kategori kurang atau belum memenuhi. Untuk zat gizi mikronya, untuk natrium, zat besi, vitamin, dan juga kalsium, ini masuk 4-4-nya ke dalam kategori belum memenuhi atau kurang. Berikut adalah total asupan dari kelompok 1, di mana hasil setiap individu akan ditotal dan juga dirata-rata. Lalu kemudian bisa dimasukkan ke dalam pemenuhan asupan kelompok berdasarkan AKG kelompok usia 19-29 tahun untuk perempuan, dimana untuk energinya ini masih masuk kategori kurang, untuk protein ini cukup di 13%, untuk lemaknya itu lebih di 37%, dan di karbohidratnya itu masih kurang, hanya di 28%. Lalu untuk zat gizi mikro, untuk natrium, zat besi, dan juga kalsium itu ketiganya masuk dalam kategori kurang, tetapi untuk vitamin C-nya itu sudah masuk ke dalam kategori lebih, di mana ini persentasenya 119%. Lalu ada perbandingan asupan zat gizi individu dan juga kelompok, di mana untuk zat gizi makro, energi, karbohidrat, protein, dan juga lemak, individu ini memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata dari kelompok 1. Sedangkan untuk zat gizi mikro, untuk natriumnya itu individu juga masih lebih rendah, tetapi untuk zat besinya itu hampir sama, di mana individu itu 11 mg dan juga kelompok itu di 11,4. Jadi perbedaannya hanya di 0,4% saja. Jika dibulatkan, ini masih memiliki nilai yang sama. Dan juga untuk vitamin C-nya itu individu masih dalam kategori kurang, tetapi untuk kalsium individu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dari rata-rata kelompok 1. Lalu untuk kesimpulannya, untuk asupan zat gizi makro individu pada energi itu defisit berat, untuk karbohidrat, protein, dan lemak itu juga belum memenuhi, serta zat gizi mikro untuk semuanya juga belum memenuhi. Untuk asupan zat gizi makro kelompok 1 masih kurang pada energi dan juga karbohidrat, tetapi proteinnya itu cukup dan juga lebih pada lemak. Sedangkan untuk zat gizi mikronya, natrium, zat besi, dan kalsium itu masih kurang, tetapi vitamin C-nya itu lebih. Lalu untuk perbandingan individu dan juga kelompok pada zat gizi makro, energi, karbohidrat, protein, dan lemak individu itu lebih rendah dibandingkan rata-rata kelompok. Lalu pada zat gizi mikro, natrium, dan juga vitamin C, individu itu masih tergolong rendah, tetapi untuk zat besi itu hampir sama, dan juga untuk kalsium itu individu lebih tinggi dibanding rata-rata kelompok. Untuk saran yang perlu dilakukan untuk wawancara yang lebih mendalam dan membantu responden untuk lebih mengingat lagi variasi makanan yang dikonsumsi dalam 1 bulan terakhir, dan juga menggunakan alat bantu visual untuk ukuran porsi seperti buku foto makanan. Cukup dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.